Semua orang di Hunters Unite sangat kuat. Anda dapat menemukannya di daftar 10 hunter teratas. Sapphire mungkin tidak dipilih untuk bergabung dengan mereka. Tidak peduli pemburu macam apa dia harus keluar setiap hari untuk mengalahkan Wanderer dan selamatkan dunia, bukan? Frank menenangkan dirinya lagi dan bersiap untuk pertempuran besar dengan Sapphire besok. Namun keesokan harinya, ketika Frank mencari Sapphire di pagi hari, dia menemukannya tertidur di ruang tamu. Mengenakan jaket, salah satu tangannya Sapphire tergantung di sofa. Alisnya berkerut. Di bawah terik sinar matahari, ada benda-benda berkilauan di bahunya. Benda-benda itu mengingatkan Frank pada setitik cahaya atau bahkan pecahan kaca. Kemana Sapphire pergi tadi malam? Apa yang telah dia lakukan? Frank memutuskan untuk bertanya pada Sapphire ketika dia bangun. Namun, Sapphire tidak bergerak dalam waktu yang sangat lama. Dia tidak bergerak dan berhasil membuat Frank mengantuk. Frank menunggu dan menunggu hingga kelopak matanya mulai memerah terkulai. Ketika dia membuka matanya, Frank melihat Sapphire di depan pintu, tangannya memegang kenop pintu, siap untuk keluar. Dia kembali sadar, mengetahui saat yang telah dia tunggu-tunggu akhirnya tiba waktunya. Frank berlari, "Mau kemana Tuan Sapphire?" "Saya mau pergi juga." Tidak memberi Sapphire kesempatan untuk menolak, dia dengan erat meraih tangannya. Dan begitulah, Frank berkencan dengan Sapphire untuk pertama kalinya. Gurunya selalu bilang burung yang datang lebih awal akan menangkap cacing, tapi Sapphire tetap tertidur walau sudah siang. Apakah masih ada Wanderer yang tersisa? Sapphire berjalan berkeliling dan melihat dengan santai. Mungkinkah dia tidak khawatir karena dia tahu di mana semua Wanderer sedang bersembunyi? Frank hanya bisa menebak. Mungkin selanjutnya mereka akan pergi ke gua yang gelap, atau sebuah bangunan yang ditinggalkan dengan suara-suara aneh keluar dari sana. Setelah 10 menit, Sapphire berhenti berjalan. Di depan mereka ada restoran hotpot. Ini jam makan siang, jadi banyak orang di sini. Sapphire duduk di dekat jendela, melirik menu sebelum memesan dengan rasa familiar yang menakutkan, daging sapi gemuk bunge, gulungan domba khas bunge, otak sapi, tenderloin daging sapi, lidah sapi, babat, iga sapi, ayam gulung hitam, bakso ikan. Frank hanya bisa mendengarkan dengan mulut ternganga sampai Sapphire meletakkan menu dan berkata, "Sup pedas." Ekstra pedas, Frank langsung bertindak. "Ayahku menyuruhku untuk tidak makan makanan super pedas, Tuan Sapphire." Sapphire memandang Frank, seolah dia lupa tentang dia. Sambil menggaruk lehernya, dia berkata kepada pelayan, "Tolong semangkuk mie kecil lagi." Frank mengambil mangkuk bertema kelinci itu, diletakkan di depannya. Dia menonton Sapphire mencelupkan daging merah ke dalam sup yang sama-sama berwarna merah. Frank tidak bisa berkata-kata. Namun, dia segera menyadarinya ketika dia menyadari sesuatu. Anda perlu perut kenyang untuk melawan Wanderer yang kejam. Kalau tidak, di mana lagi Anda bisa mendapatkan energi? Semua yang dilakukan Sapphire ada alasannya. Jadi, Frank dengan senang hati memakan mie-nya. Dia meletakkan mangkuknya dan menatap Sapphire, apakah mereka akan melawan Wanderer sekarang? Frank salah lagi. Setengah jam kemudian, mereka tiba di supermarket. Sapphire mendorong keranjang belanjaan, melewati banyak lorong di toko. Dia menelusuri rak perlahan-lahan, kadang-kadang bahkan menanyakan pendapat Frank, menurutmu mana yang lebih baik? Sapphire bertanya. 30 menit kemudian, mereka tiba di toko buku. Di belakang konter ada seorang pria berpenampilan menakutkan dengan janggut lebat, yang tersenyum ke arah mereka. Frank mendengar pria itu berbicara Sapphire seolah-olah mereka seumuran, lalu dia mengatakan sesuatu yang tidak dia mengerti. Apa itu? Vegetarian? Apa itu? Rencana makan? Lalu, akhirnya, Sapphire meninggalkan toko dan membawa Frank. Rumah. Frank bingung.
Di mana para Wanderer? Mengapa pemburu seperti Xavier tidak melawan para Wanderer? Frank berpikir, lalu menyadari hal itu. Anak-anak mendapat libur 2 hari setelah 5 hari sekolah. Xavier tidak melawan Wanderers setiap hari. Jadi, setelah Xavier selesai istirahat, dia akan pergi melawan Wanderers, kan?